Terima kasih masih bersama kami di Berita dan Bincang Terkini. Pemirsa, Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KPAI menyebut sepanjang tahun 2013 adalah tahun kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat tajam hingga 30%. Karena kasus melonjak tajam di KPAI memberikan predikat untuk tahun 2013 sebagai tahun darurat kekerasan seksual terhadap anak. HAM dan kewajiban negara untuk Komisi Nasional Perlindungan KPAI merilis sejumlah kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2013. Kekerasan terhadap anak yang kasusnya paling meningkat adalah kekerasan seksual terhadap anak. Ketua KPAI Badriah Fayumi mengatakan sepanjang tahun 2013 kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam hingga 30%. Dari data pengaduan dan hasil pemantauan media yang dilakukan KPAI setiap bulannya, terdapat lebih dari 15 orang anak pelaku kasus tersebut. Sehingga ada 185 pengaduan dan pemantauan yang ditemukan KPAI. Menurut Badriah, kekerasan seksual terhadap anak saat ini sudah pada titik yang sangat mengerikan. Rata-rata usia anak dari kategori balita, SD hingga SMP sudah menjadi korban kekerasan seksual ini. Nah, karena itu dalam konteks tema yang diangkat KPAI pada kesempatan ini, kekerasan seksual pada anak, yang hari ini Indonesia boleh kita katakan sebagai negara darurat kekerasan seksual anak. Bagaimana tidak, bayi 9 bulan sudah menjadi korban kekerasan oleh pamannya, disodomi dan diperkosa sekaligus. Anak 11 tahun meninggal tertular penyakit kelamin oleh ayahnya. Kemudahan mengakses materi pornografi, lanjut Badriah merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya perilaku seks beresiko, khususnya pada anak yang sudah memasuki masa-masa remaja. Karena itu Badriah meminta pemerintah memberikan langkah-langkah khusus untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan melakukan pemulihan nama bagi mereka yang pernah menjadi korbannya. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Muhammad Ihsan melaporkan. Untuk mencegah penggunaan senjata secara tidak prosedural, Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan ratusan senjata api milik anggotanya. Hasilnya 4 senjata api terpaksa disita karena kartu izin pemakaian senjata telah kadaluarsa. Banyaknya terjadi penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota polisi di jajaran Polda Bengkulu, membuat Polda Bengkulu melakukan pengecekan langsung senjata api yang digunakan anggotanya. Pemeriksaan langsung dilakukan Wakapolda Bengkulu Kombes Pol Adnas yang langsung mengecek satu persatu senjata yang dimiliki dan dipegang oleh anggotanya. Anggota yang tidak mengetahui pemeriksaan ini pun sempat kaget. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Wakapolda, banyak ditemukan senjata api anggota yang tidak terawat. Bahkan ada juga kondisi senjata yang telah berkarat. Namun meski demikian, pemilik senjata tidak diberikan sanksi khusus. 260 senjata api milik anggota Polda Bengkulu yang diperiksa, dari jumlah tersebut 4 pucuk senjata api jenis revolver disita dari tangan anggota karena surat izin pemakaian senjatanya telah kadaluarsa. Menurut AKBP Heri Wiyanto, pemeriksaan ini juga dilakukan agar anggota selalu siap dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru. Karena memang kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kegiatan-kegiatan kita ke depan. Banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di akhir tahun. Anggota yang sudah habis harus diperpanjang, tetapi perpanjangan senjata api harus melalui tes-tes yang kita lakukan. Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Bupati Wajo, Sulawesi Selatan, Andi Burhanuddin Unru, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah ruangan pegawai di kantor Bupati Wajo pada Kamis yang kemarin. Dalam sidak tersebut ditemukan sejumlah pegawai tidak masuk kantor tanpa alasan. Inspeksi mendadak ini dilakukan Bupati Wajo, Sulawesi Selatan, Andi Burhanuddin Unru, di sejumlah ruangan instansi di kantor Bupati Wajo Kamis siang tadi. Dengan kedatangan Bupati ini, sejumlah pegawai terlihat panik. Bupati Burhanuddin Unru memeriksa absensi kehadiran pegawai. Dalam sidak ini, sejumlah pegawai negeri sipil ditemukan tidak masuk berkantor dan para pegawai yang tidak hadir ini tanpa disertai dengan alasan yang jelas.
Para pegawai yang malas berkantor tersebut diminta oleh Bupati untuk menghadap untuk memberi klarifikasi ketidakhadirannya. Jika para pegawai ini terbukti melakukan pelanggaran tidak masuk berkantor, mereka akan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Saya harus jabarkan aturan-aturan dulu, bagaimana kedisiplinan pegawai, bagaimana program kinerja enak. Kita harus lihat evaluasi dulu, sejauh mana kedisiplinan pegawai menurut definisi. Sidak ini rutin dilakukan oleh Bupati Wajo, tidak hanya usai libur panjang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai agar memberikan pelayanan yang lebih baik dan memuaskan kepada masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ilham Hussein melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.